Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepadanya. Kita mau bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bermazmur bagi Dia. Kita mau bersama-sama agungkan Dia. Mari kita naikkan pujian. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Biarlah nama-Mu dimuliakan, biarlah nama-Mu ditinggikan atas seluruh bumi Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang layak disembah, ditinggikan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan, karena keadilan-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan atas waktu kesempatan yang Kau beri buat kami. Pada petang hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan dalam ibadah doa dan pujian ini Tuhan. Kami datang kepadamu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mengakui segala kelemahan kekurangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Ampuni setiap kami Tuhan dari dosa dan pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan kami, supaya malam hari ini kami layak di hadapan-Mu untuk menyembah, memuji, muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Siap bersukacita Bapak Ibu Saudara? Mari kita mau bersama-sama, kita mau kecap, kita mau lihat betapa baiknya Tuhan di dalam hidup setiap kita. Amin. Mari bersama-sama naikkan dengan pujian sukacita kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Katakan syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Selamanya Allah yang memelihara hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setelah kita memuji Tuhan, kita bersuka cita, tiba saatnya kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Terkadang kita merasa tidak ada jalan terbuka dalam hidup kita, namun kita percaya Tuhan tidak pernah ingkar dalam janjinya. Satu hal yang Tuhan minta, kita percaya sampai mujizat benar-benar nyata dalam hidup kita. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia tidak pernah. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Yang mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Mari sebelum kita menerima firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini kami mengucap syukur untuk segala kemurahan, kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga malam hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti doa dan pujian. Setelah kami memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu, sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, Kau mengurapi seluruh umat-Mu yang saat ini ada di rumah masing-masing, maupun yang ada dalam ruangan ini, juga terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau menolong Allah Roh Kudus yang mengurapi, memberkati, memberi hikmat, akal budi, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat buat seluruh jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Salam, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Di awal tahun baru kita mengucap syukur, Tuhan terus menolong di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh menapaki tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan, dan kita percaya penyertaan-Nya dalam hidup kita sungguh nyata, sehingga kita diberikan senantiasa kekuatan, sukacita, damai sejahtera di dalam Kristus Tuhan. Baik, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah bisa mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Kita akan membuka dalam Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan mengatakan demikian, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya memberikan judul kebenaran firman Tuhan, kekuatan doa di tengah badai kehidupan. Sekali lagi, kekuatan doa di tengah badai kehidupan. Bapak Ibu, memang kita sudah dihantarkan oleh Tuhan memasuki tahun yang baru, di tahun 2021. Meskipun kita harus menyadari selama hampir 1 tahun kita mengalami berbagai macam ujian, tantangan hidup, masalah persoalan secara global, di mana pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi. Tetapi kita juga percaya bahwa kita punya Allah yang begitu luar biasa. Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga, yang memberikan jaminan kehidupan kita bukan hanya ketika kita ada di dalam dunia, tetapi juga kehidupan kekal atau kehidupan yang akan datang. Pada malam hari ini kita harus menyadari bahwa di dalam hidup ini memang tidak berjalan begitu linear, begitu mulus. Tetapi kita juga harus ingat bahwa ketika kita masih ada di dalam dunia, pasti badai kehidupan, tantangan, masalah, persoalan, sakit penyakit
itu pasti akan ada di dalam kehidupan setiap umat manusia. Tidak lepas juga kita orang-orang percaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana seorang Raja Daud ketika menghadapi badai kehidupan, menghadapi situasi kondisi ketika ada masalah di dalam kehidupannya, dia boleh melewati, dia boleh berkemenangan, dia beroleh pertolongan, dia beroleh kekuatan. Dan kalau kita memperhatikan bersama-sama dari apa yang kita baca, memang Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami oleh seorang Daud, Raja Daud, bukan masalah yang enteng, bukan masalah yang gampang, bukan masalah yang sepele, tetapi satu permasalahan yang serius, satu permasalahan yang berat. Tetapi Daud percaya bahwa Allah lebih besar, Allah lebih berkuasa, Allah sumber pertolongan, Dia gunung batu, sumber pertolongan di dalam kehidupannya. Demikian juga Allah yang disembah oleh Daud, itulah juga Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus yang menyertai kehidupan Bapak Ibu dan kita semuanya. Apa yang dialami oleh Daud ketika anaknya sendiri Absalom itu memberontak kepada dia. Sampai-sampai kalau kita memperhatikan bersama-sama, apa yang dialami Daud adalah situasi di mana dia harus meninggalkan istana. Karena apa? Karena pada saat itu Absalom membuat satu intrik, tipu muslihat. Bagaimana dia mempengaruhi orang-orang Israel yang memiliki masalah, yang memiliki perkara dengan raja. Kemudian dia berusaha untuk menemuinya di gerbang kota, mempengaruhi setiap orang yang ingin mengadukan masalahnya, persoalannya, masalah hukumnya kepada raja. Dan dari situ Absalom mempengaruhi orang-orang Israel supaya orang-orang Israel itu berpihak kepadanya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana seorang Daud menghadapi situasi yang demikian? Di satu sisi, dia melawan anaknya sendiri. Di sisi yang lain, kalau kita memperhatikan bersama-sama, seorang Absalom ingin memberontak, merebut kekuasaan. Bahkan kalau kita perhatikan bersama-sama, bagaimana intrik, tipu muslihat yang dilakukan oleh seorang Absalom beserta orang-orang Israel yang sudah dipengaruhi, itu ingin menggulingkan kekuasaan Daud, bahkan ingin mencelakakan Daud. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam menghadapi situasi yang demikian, Daud mengambil satu langkah, satu keputusan, satu tekad, satu komitmen di dalam kehidupannya, yang menjadi kunci bagaimana Daud bisa lepas dari segala badai kehidupan yang sedang dialami, yang sedang terjadi di dalam kehidupannya. Yang pertama, kalau kita memperhatikan ayatnya yang kelima, inilah kunci yang menjadikan Daud bisa berkemenangan ketika dia menghadapi badai kehidupan. Ayat 5 mengatakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Kunci yang pertama, bagaimana Daud bisa bertahan, bagaimana Daud beroleh kekuatan, bagaimana Daud bisa mengalahkan musuh-musuhnya, bagaimana Daud mendapatkan pertolongan, itu diawali dari kehidupan doa, berseru dengan sungguh-sungguh. Dengan suara nyaring aku berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah langkah pertama yang dilakukan oleh Daud. Langkah pertama yang diambil adalah mencari Tuhan, lari kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, bersimpuh kepada Tuhan, bersujud kepada Tuhan di dalam sebuah penyerahan yang sungguh-sungguh, dimulai dari
berdoa, berseru kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdoa merupakan langkah awal sebuah kemenangan. Di dalam memasuki tahun yang baru ini, kita tidak tahu tantangan apa yang akan terjadi, masalah apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita bersama-sama mencari Tuhan, tekun di dalam doa, hidup di dalam doa, berseru senantiasa, yang merupakan satu pertanda kita sebagai orang-orang percaya bergantung penuh kepada Tuhan Yesus. Di dalam Yeremia 33 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan mengatakan demikian. Berserulah kepadaku, maka aku menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Firman Tuhan mengatakan ketika kita berseru, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan Yesus. Di sini firman Tuhan mengatakan, aku akan menjawab engkau. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7, di sini dikatakan demikian. Mari kita akan lihat Matius 7 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Inilah jaminan daripada firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, dan kita sudah diangkat menjadi anak-anak-Nya. Kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Dia adalah Bapa kita. Asalkan hidup kita seturut dengan kehendak Allah, asalkan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, asalkan hidup kita berpaut kepada Dia, maka Tuhan Yesus berjanji, ketika kita mencari, kita akan mendapat. Ketika kita mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Dan ketika kita meminta kepadanya, maka kita akan diberikan oleh Tuhan bagi kehidupan Bapak Ibu dan kita semuanya. Daud mengawali langkah pertama ketika badai kehidupan terjadi, berseru, mencari Tuhan, mencari Allah dengan segenap hati. Dan dari situ dia beroleh kekuatan, dia beroleh tuntunan, dia beroleh hikmat, bagaimana dia melakukan langkah-langkah berikutnya, sehingga Tuhan menolong, Tuhan tidak membiarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan lihat bersama-sama di dalam ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Daud berpengalaman dengan Tuhan begitu luar biasa. Ketika dia menjadi seorang gembala kambing domba, bagaimana dia bertanggung jawab, bagaimana dia berpengalaman
ketika ada binatang buas yang ingin menerkam kambing domba gembalaannya, dengan cekatan, dengan tangkas, dengan berani, kemudian dia menangkap singa itu, menangkap harimau, menangkap binatang buas yang ingin menerkam kambing dombanya, bahkan membunuhnya. Kalau secara manusia, itu sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa mengalahkan binatang buas dengan tangan kosong? Tentu sesuatu yang mustahil. Tetapi karena seorang Daud disertai Tuhan, dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan yang begitu luar biasa, ada kuasa yang mengalir dalam kehidupannya, sehingga dia diberikan kuasa, kekuatan untuk melawan bahkan binatang buas, menaklukkannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian ketika dia melawan Goliat, Goliat yang tinggi besar, Goliat yang seorang pahlawan, seorang panglima perang, dia juga seorang yang sangat ditakuti. Tetapi ketika Tuhan menyertai, ketika Tuhan ada di dalam kehidupan Daud, semuanya bisa dikalahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyerahan hidup kepada Allah akan mendatangkan kuasa Allah itu mengalir di dalam kehidupan kita. Kunci yang kedua yang dilakukan oleh Daud adalah berserah penuh. Berserah penuh kepada Tuhan. Berserah penuh bukan berarti dia tinggal diam. Dia apatis, dia berdiam diri. Kalau saya membaca kisah di mana Daud ingin menaklukkan hati anaknya yang berontak. Dia berpesan kepada Panglima Yoab supaya memperlakukan Absalom dengan lunak, supaya tidak memakai kekerasan. Padahal pada waktu itu Daud seorang raja, dia bisa menggunakan kekerasan, bisa menggunakan orang-orangnya. Untuk apa? Untuk bisa menaklukkan, mengalahkan anaknya sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, memang pada waktu itu Panglima Yoab dan beberapa orang dari orang kepercayaan Daud mengejar Absalom, tetapi tidak ingin bermaksud membunuhnya. Tetapi saudara, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia tidak bersandar kepada strategi, kepada apa yang dimiliki, kekuasaannya. Tetapi kalau kita belajar bersama-sama, dia mengakui, dia menyadari bahwa baginya ada pertolongan dari Allah yang hidup. Di awal saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu dan kita semuanya, bahwa Daud memiliki hubungan yang begitu intim, begitu dekat. Memang ada kelemahan yang pernah dilakukan oleh Daud. Semuanya ini terjadi kalau kita lihat dari awal Bapak Ibu, memang akibat daripada dosa yang dilakukan oleh Daud di masa lalu, di mana dia berzinah dengan Batseba, yang akhirnya ketika Nabi Nathan menegur dia sadar, dia bertobat. Tetapi akibat dosa itu, akibatnya sampai pada titik ini, di mana anaknya sendiri memberontak kepada Raja Daud. Ketika Daud diingatkan tentang dosa perzinahan yang dilakukan oleh Daud pada waktu itu, Nabi Nathan mengatakan, dosamu memang sudah diampuni, tetapi pedang tidak akan menyingkir dari kehidupan keluargamu. Sehingga terjadi saling bunuh, kekerasan di sana sini terjadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pentingnya bagaimana kita berhati-hati sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, bahkan kita juga mungkin kaum-kaum pria sebagai kepala rumah tangga, Bapak Ibu semuanya, mari kita mau belajar bersama-sama. Berhati-hati supaya
itu tidak berakibat fatal, berakibat di kelak kemudian hari, di mana Daud mengalami berbagai macam masalah persoalan yang diakibatkan oleh karena dosa yang dilakukan di masa lalu. Akibat dosa itu, sehingga peristiwa-peristiwa ini terjadi dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penyerahan. Ayat yang ke-6 mengatakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Tuhan Allahku. Ya Engkau yang telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan bersama-sama, ketika seorang Daud menyerahkan segala masalah persoalannya kepada Allah, yang didahului dengan doa, yang didahului dengan datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, disitulah Allah memberikan damai sejahtera. Disitulah Tuhan itu menopang, Tuhan itu menyokong, Tuhan itu menguatkan, Tuhan itu meneguhkan kehidupan seorang Raja Daud. Sehingga ayat 6, dia bisa berbaring, tidur, bangun, dan dia menyadari kalau semuanya itu bisa dinikmati, dilewati, dirasakan dalam hidupnya. Itu karena semata-mata pertolongan Tuhan, semata-mata kemurahan Tuhan, karena dia menyerahkannya kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita juga demikian. Seringkali kita sudah berdoa, seringkali secara kata-kata kita sudah menyerahkan masalah persoalan yang ada dalam kehidupan kita, tetapi seringkali kita masih takut, masih khawatir, masih cemas, masih terngiang-ngiang, masih terbawa dalam pikiran kita, sehingga kita tidak bisa tidur nyenyak, bahkan hal itu sangat membebani. Kita mau belajar di dalam Mazmur pasalnya yang ke-55, ayatnya yang ke-23, firman Tuhan mengatakan demikian, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Daud juga mengatakan ketika dia menyerahkan segala kekhawatirannya, ketakutannya, masalah persoalannya kepada Tuhan, Tuhan itu yang memelihara hidupnya. Bahkan Tuhan itu juga yang tidak membiarkan selama-lamanya orang benar itu goyah. Berarti ada pembelaan Tuhan. Berarti ada penyertaan Tuhan atas orang percaya. Pentingnya kita menyerahkan hidup dengan sungguh-sungguh kepada Dia, sebab Dia yang memelihara kehidupan kita. 1 Petrus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7, firman Tuhan mengatakan demikian. 1 Petrus 5, ayatnya yang ke-7, saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu yang saya kasihi. Firman Tuhan mengatakan demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Kalau burung di udara dipelihara, bunga di padang dia hiasi, apalagi kita yang telah diberikan hidup oleh Tuhan, Dia pasti akan memelihara kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kita mungkin mengalami masalah persoalan Bapak Ibu, kita khawatir akan masa depan, khawatir akan hidup di hari-hari yang akan datang. Mari kita mau belajar dari Daud.
serahkanlah semuanya kepada Dia yang punya otoritas, yang punya kuasa, sehingga pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita lihat ayatnya yang ke-9. Di sini firman Tuhan mengatakan, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Yang terakhir, yakin, percaya Tuhan satu-satunya sumber pertolongan. Jangan lari kepada siapapun, jangan lari pada orang-orang pintar, jangan lari kepada dunia, jangan lari kepada obat-obatan terlarang, jangan lari kepada alkohol, jangan lari kepada hal-hal yang negatif. Tetapi kita percaya Tuhanlah sumber pertolongan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-18, mari kita akan lihat sejenak. 2 Samuel 18 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan demikian, inilah yang menjadi bukti bahwa Tuhan itu membela. Daud tidak mau mencelakakan anaknya sendiri, tetapi yang terjadi adalah ayat 8 saya mulai, kemudian pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu, dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon terbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang Bagal yang dikendarainya berlari terus. Dari awal Daud tidak berikhtiar untuk mencelakakan Absalom. Daud juga tidak tega, bahkan dia berpesan kepada para panglimanya, perlakukan anakku Absalom dengan lunak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembalasan adalah haknya Tuhan. Tuhan bisa membuat pembalasan yang begitu ajaib, begitu unik, begitu luar biasa. Pembelaan Tuhan itu begitu sempurna. Ketika Absalom sedang menaiki Bagal, ketika Bagalnya lari kencang, kemudian Absalom tersangkut di dahan pohon terbantin. Memang pada saat itu Absalom belum mati. Yang pada akhirnya Panglima Yoablah yang kemudian mengambil tombak dan kemudian membunuh Absalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah bisa membuat pertolongan yang di luar kendali dari pikiran manusia. Pertolongannya itu ajaib, pertolongannya itu sempurna, pertolongannya itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketika dalam hidup kita diawali dengan doa, diawali dengan penyerahan yang sungguh-sungguh, penyerahan penuh, percaya penuh, beriman penuh kepada Yesus, maka disitulah Tuhan membela, Tuhan menolong, Tuhan mengangkat, Tuhan melepaskan dari musuh-musuh kita. Apapun yang hari-hari ini sedang kita alami, kita hadapi, mari kita mau belajar bersama-sama. Mungkin di dalam hidup kita ada masalah, persoalan, badai kehidupan yang sedang terjadi. Ada badai kehidupan di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah persoalan hidup. Kita mau belajar, berdoa berseru, berserah penuh kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan tidak pernah membiarkan. Pertolongannya sungguh nyata
di dalam kehidupan orang-orang percaya. Oleh karena itu di awal tahun ini, Bapak Ibu, hidup kita sebagai umat Tuhan memang terbatas. Tetapi di dalam keterbatasan ini mari kita mau untuk sungguh-sungguh membawa hidup kita kepada Dia. Apapun yang terjadi, masalah persoalan, sakit penyakit, situasi kondisi sulit, kita mau tetap percaya. Kita tetap mengimani bahwa hanya Yesuslah sumber pertolongan di dalam kehidupan kita. Badai kehidupan boleh terjadi, tetapi ingat 3 hal ini. Datang berseru kepada Tuhan, berserah kepada Dia, dan yakin percaya di dalam Yesus kita beroleh pertolongan dan pembelaan ketika kita hidup di dalam firman-Nya. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberkati Bapak Ibu seluruh jemaat di awal tahun ini. Mari kita songsong hari depan bersama dengan Dia. Awali dengan doa, awali dengan syukur, awali dengan penuh penyerahan hidup kita di dalam Dia. Karena Dialah yang pegang kendali dan punya otoritas di dalam kehidupan Bapak Ibu dan kita semuanya. Dan kita percaya Dialah gunung batu, keselamatan kita, sumber pertolongan kita yang menolong kehidupan kita tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pada malam hari ini atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, sehingga itu terus mengingatkan kami, membangun, mengajar seluruh kehidupan kami, umat-Mu, jemaat-Mu, umat pilihan-Mu. Kami rindu mengawali tahun dengan penuh penyerahan hidup, penuh dengan doa, juga percaya kepadamu. Karena kami percaya punya Allah yang hidup, yang Immanuel, menyertai kehidupan kami. Ajar kami senantiasa taat dan setia, senantiasa berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, setelah kita bersama-sama diberkati, dikuatkan, diingatkan dengan firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan masuk dalam doa. Namun sebelum itu saya mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya seluruh jemaat, siapkan persembahan kita, beri yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik, saya akan berdoa dari gereja, nanti Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah secara online, mari bersama-sama dengan saya berdoa, dan nanti Bapak Ibu akan melanjutkan dengan pergumulan-pergumulan pribadi, berdoa bersama dengan keluarga. Yang pertama kita mau terus mendoakan gereja kita, Gereja Telogomulyo, supaya terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kita doakan para pemimpin, baik Bapak Pendeta, Diakon, pengurus gereja, pemimpin organisasi, dan pembina ketua KPW, juga anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, kita doakan semuanya. Setiap kegiatan-kegiatan gereja kita terus doakan, supaya itu boleh terus bertumbuh, menjadikan iman jemaat semakin kuat di dalam Yesus, dan semakin setia. Ibadah tatap muka yang sudah berlangsung kita terus doakan, supaya Tuhan menolong, dijagai, dilindungi dari segala bahaya virus corona, sehingga jemaat juga taat mentaati protokol kesehatan. Kita berdoa untuk pembangunan, goal kehadiran, goal persembahan, juga pelayanan kita yang ada di Bujang Gading. Kemudian kita juga berdoa untuk bangsa dan negara, juga nanti untuk kota Semarang. Yang kedua, Bapak Ibu, kita berdoa buat yang sakit secara jasmani. Mari kita terus doakan mereka, supaya mereka dijamah oleh kuasa Tuhan Yesus, sehingga boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan. Juga yang lemah secara iman,
orang-orang baru, kemudian prospek-prospek kita, sanak famili, kemudian tetangga, siapapun yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang Bapak Ibu kenal dengan dekat, yang Bapak Ibu rindukan mereka bertobat, mari kita doakan supaya Allah Roh Kudus menjamah sehingga mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nanti yang terakhir, Bapak Ibu berdoa bersama dengan keluarga, suami istri bersama anak, bersehati berdoa untuk pergumulan-pergumulan masing-masing di tengah-tengah rumah tangga. Apapun yang kita hadapi, mari kita andalkan Tuhan. Mari kita awali dengan doa penyerahan penuh syukur di hadapan Tuhan, karena Dialah yang memelihara kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan Bapak Ibu kita semuanya, asalkan kita hidup dengan taat dan setia kepada kebenaran firman-Nya. Oleh karena itu, mari bersehati bersama-sama. Saya akan berdoa dari gereja, nanti Bapak Ibu melanjutkan bersama dengan keluarga untuk mendoakan pergumulan-pergumulan masing-masing. Itulah pokok-pokok doanya. Saya akan memulai, nanti Bapak Ibu akan melanjutkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini atas segala kemurahan, kasih, anugerah, dan pertolongan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami telah bersama-sama diingatkan dengan kebenaran firman-Mu yang terus membangun kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Engkau terus menolong supaya jemaat-Mu di Gereja Baptis Telogomulyo terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Semakin setia kepadamu, semakin hidup mengasihi Engkau, semakin berpaut kepadamu. Hamba berdoa, menyerahkan ya Tuhan, pada malam hari ini, biarlah Engkau menjauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, terpelihara oleh karena kasih, anugerah, dan kemurahan-Mu. Seluruh jemaat-Mu boleh terus semakin setia, hidup dalam rancangan dan kehendak-Mu, berpaut di dalam Engkau Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Dan kami percaya, kami yakin jemaat-Mu semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa buat Bapak Gembala, Engkau terus menopang, memberkati, mengurapi, diberikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita sorogawi yang mengalir dalam kehidupan Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Hamba berdoa kiranya Engkau memberkati dengan hikmat, marifat, kebijaksanaan, kekudusan, kuasa Tuhan mengalir atas seluruh kehidupannya, sehingga karya penggembalaannya Tuhan semakin bertumbuh berkembang saat mengajar, melayani di dalam penggembalaan di gereja-Mu di tempat ini, semakin dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Jauhkan dari segala sakit penyakit, bahaya, orang-orang jahat, kasih setia dan kemurahan-Mu yang senantiasa melingkupi seluruh kehidupan hamba-Mu beserta keluarga, khususnya anak, menantu, dan cucu. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk para diakon, pengurus gereja, kami berdoa untuk para pemimpin organisasi, kami berdoa juga untuk pembina ketua KPW, kami berdoa juga untuk anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, supaya terus bertumbuh di dalam Engkau, semakin setia dan semakin kuat di dalam Engkau, menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Engkau. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga hamba berdoa untuk seluruh pelayan, diurapi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga melalui pelayanan di gereja-Mu di tempat ini, kami boleh menjadi pelayan-pelayan yang menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat buat seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja ini. Hamba berdoa menyerahkan untuk setiap kegiatan gereja yang sudah dimulai dengan ibadah tatap muka maupun ibadah online, ibadah doa, PBI, WBI, PKMB online, sekolah minggu online, juga yang lain ya Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu.
Engkau mengurapi, memberkati, supaya setiap kegiatan gereja terus membawa kami bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Pergumulan gereja, khususnya untuk pembangunan gedung TK dan PAUD, kami mengucap syukur. Melalui TK dan PAUD ini, sekolah ini Tuhan, kami boleh menjadi berkat, khususnya buat daerah Telogos Sariwetan ya Tuhan Yesus. Untuk menjangkau jiwa-jiwa, buat hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian juga hamba berdoa menyerahkan juga untuk gol kehadiran 350 jiwa. Gol persembahan 60 juta. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, Tuhan membuka tingkap-tingkap langit. Dan Tuhan, kami percaya seluruh jemaat-Mu, umat-Mu, boleh mereka terus Tuhan merealisasikan iman mereka, percaya mereka dengan mengembalikan persepuluhan maupun persembahan apa yang menjadi hak Tuhan atas setiap hidup umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk pelayanan kami yang ada di Pucang Gading, Engkau terus menolong supaya diberikan keselamatan, perlindungan dari bahaya COVID-19. Engkau juga menjamah jemaat-Mu semakin bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas ya Tuhan. Kerinduan kami kehadiran sampai 50 jiwa, persembahan 5 juta, pengadaan tempat ibadah secara permanen, juga pelayan-pelayan-Mu, jemaat-Mu, Engkau jamah ya Tuhan Yesus, supaya mereka bertumbuh semakin dewasa rohani, dan mereka boleh menjadi jemaat-jemaat yang setia di dalam melayani Engkau, mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Hamba berdoa buat jemaat-Mu yang sakit secara jasmani. Kami ingat untuk Bu Nini mengucap syukur sudah pulang dari rumah sakit. Tuhan menjamah menolong supaya diberi kesembuhan dan pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Pak Budi Wibowo, kami menyerahkan ya Tuhan Yesus Bapak Yeskel Sunardi, Ibu Dwi Laswiati, kami serahkan Pak Ayub, kami serahkan Bu Herman, kami serahkan Bu Hariningsih, kami serahkan Bu Angel terus disempurnakan kesehatannya, kami serahkan Pak Sarmo, kami serahkan Bu Sarmo, kami serahkan juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang lain, anak Marcel, anak Devarel supaya bertumbuh. Kami ingat Pak Yunus Amin Priyadi juga dijamah, dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat-Mu yang sakit dijamah, disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih. Yang lemah iman Tuhan, hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Hamba mohon jaman kuasa Roh Kudus atas jemaat-jemaat-Mu yang lemah iman, supaya mereka dibangkitkan, dipulihkan, sehingga mereka menjadi jemaat yang setia kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa buat orang-orang baru, supaya terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Setia Tuhan, melalui gereja-Mu di tempat ini. Hamba juga berdoa menyerahkan untuk orang-orang yang kami rindukan bertobat, percaya kepada-Mu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau menjamah mereka, supaya Allah Roh Kudus yang menyiapkan hati mereka, sehingga suatu saat mereka boleh percaya, bertobat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Bapak Presiden Jokowi yang mengendalikan negeri ini diberi hikmat, akal budi, mengucap syukur untuk setiap langkah-langkah yang sudah direalisasikan untuk mengendalikan Tuhan keamanan, ketentraman, stabilitas negeri ini. Kami mengucap syukur. Engkau terus menolong ya Tuhan, supaya melalui kepemimpinan hamba-Mu beliau Bapak Presiden Jokowi, negeri ini boleh dipulihkan, ekonomi dipulihkan, stabilitas politik Tuhan boleh senantiasa terjamin, keamanan ya Tuhan Yesus, hukum Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu, khususnya dalam menangani pandemi COVID-19. Tuhan Engkau menolong, Tuhan Engkau menjamah, dari Sabang sampai Merauke, khususnya Pulau Jawa, di mana pandemi ini masih terjadi. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon pertolongan-Mu,
supaya pemerintah bisa bertindak dengan tepat, sehingga pandemi ini bisa segera diatasi dan bisa berakhir ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Berkati juga Jawa Tengah, kota Semarang khususnya di mana kami berada. Engkau memberkati kota ini supaya terus aman, tentram, dan damai, diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Bapak Hindar Priyadi, Ibu Hervita, yang Tuhan sudah tetapkan jadi pemimpin atas kota Semarang. Engkau memberikan hikmat kepada hamba-hamba-Mu, para pemimpin ini, sehingga dipakai untuk membawa kesejahteraan, keadilan, kemakmuran bagi masyarakat kota Semarang. Pandemi yang ada di kota ini kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau menjamah ya Tuhan, supaya terkendali, bahkan Tuhan bisa berlalu dari kota Semarang. Berkati Tlogosari Wetan, di mana gereja-Mu berada. Engkau memberkati Pak Lurah, LPMK Babinsa. Engkau memberkati masyarakat sekitar, baik Pak RT, Pak RW, kami serahkan juga tetangga kanan kiri muka belakang, supaya hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan harmonis. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu, yang pada saat malam hari ini masih terus Tuhan mereka dengan tekun setia bertelut bersujud di hadapan hadirat-Mu dengan segala pergumulannya. Engkau memberkati. Hamba berdoa berkati seluruh umat-Mu. Ketika membangun rumah tangga terus ada suasana surgawi. Banyak suami-suami yang terus setia kepadamu. Istri-istri yang terus setia. Anak-anak yang taat. Kami juga berdoa rumah tangga diberkati oleh Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap usaha, pekerjaan, pergumulan, yang kuliah, yang sekolah, diberkati, yang bekerja juga diberkati, yang bergumul Tuhan mencari pekerjaan ditolong supaya mendapatkan pekerjaan yang tepat ya Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu dalam tangan kuasa-Mu, karena kami percaya pemeliharaan-Mu terus Tuhan terjadi dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu. Terima kasih. Kami berdoa bila jemaat semakin hari semakin tekun, setia dan taat kepadamu, berpaut kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri untuk doa dan pujian pada malam hari ini. Dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Jauhkan dari segala yang jahat, malapetaka, bencana, kecelakaan, namun kasih setia dan kemurahan-Mu yang melingkupi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.